Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini. Enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bibi Sania, antar dia ke dapur. Dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu, karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, Sirena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Reina, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Mahkotaku. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni? Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak?
Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu, harusnya sama sekali nggak hargai Rena bukan? Nggak perlu lain kali, ini saja. Karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau! Pecundang. Nah, ini, Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham. Kalau dia benci padaku, kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau, yang seharusnya pergi. Itu adalah dia, bukan kau. Betul Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena! Cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku gak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Kau! Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup! Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu... Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya, kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimanapun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu.
Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu nggak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak percaya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik. Nggak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup, kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu dua pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku. Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Hah? Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu. Biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Hah? Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini nak, makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Hah? Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, ke depannya, Rena adalah calon istri Beni. Ayah,
Aku dan Kak Benny saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Benny gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Calos, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Menjadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayo jemput kau pulang, cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya dan mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Winnie, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini dan mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina! Tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Benny! Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau... Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enya. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Raina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja Nona, pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh.
Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Rena. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Nggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Reina, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Matikan! Aku suruh matikan! Keterlaluan sekali. Betul. Kenapa si Weni begini? Betul. Di mana? Di mana colokannya? Jangan putar lagi! Aku bilang, jangan putar lagi! Cepat matikan video ini! Nanti, aku akan bawa Reina ke ruangan ini. Setelah malam ini, dia adalah istrimu. Aku akan siapkan langsung seluruh prosesnya di aula perjamuan. Kau harus kasih pelajaran ke dia. Reina adalah nona keluarga Kiana. Apa kalian gak bakal cari masalah denganku? Nona keluarga Kiana? Siapa yang bilang begitu? Cuma orang udik. Keluarga Kiana gak ada yang peduli sama dia. Kau lakukan saja dengan tenang. Setelah berhasil, aku akan kasih uang lagi. Si Weni terlihat lembut dan tenang. Rupanya begitu tercela. Reina menderita sekali. Susah payah baru ketemu keluarga, malah dijebak oleh tiruannya. Nggak diduga rupanya Weni seperti itu orangnya. Jangan putar lagi. Aku bilang jangan putar lagi. Ayah, ibu, bukan aku. Semoga kau beruntung. Reina, dia yang melakukan semua ini. Weni! Nggak boleh ke sana. Nggak tahu kenapa kau bisa tertarik dengan wanita seperti ini. Dasar tukang buat malu. Pengawal, segera bawa pulang dan kurung dia. Kedepannya, dia nggak boleh keluar tanpa izin dariku. Jangan kurung aku. Bu, maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya melakukan ini. Aku beneran gak ada niat jahat. Aku terlalu cinta sama kalian. Aku takut kalian tinggalkan aku, Bu. Sayang, Weni punya sifat kekanak-kanakan. Dia bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Iya, ya. Walau ini omong begini, tapi nggak buat si Rena terluka ya. Rena malah abaikan situasi dan gak jaga harga diri. Keluarga kita malah disebarkan ke publik. Reina itu memang agak keterlaluan kali ini. Memang tumbuh dewasa di desa. Nggak pikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dik, jangan nangis. Bukan salahmu. Semua ini salah si Rena. Sudah, Weni. Jangan nangis lagi. Ayah dan ibu nggak salahkan kau. Mana Rena? Cari dia sampai ketemu. Nggak perlu cari. Aku sudah datang. Benaran ayah penyayang dan anak berbakti, benaran dramatis sekali. Nggak tahu apa nanti, kalian masih bisa saling mencintai seperti sekarang. Reina, kok kau putarkan video ini? Apa kau tahu seberapa besar dampak hal yang kau lakukan pada Weni dan keluarga kita? Gimana dia ketemu orang untuk kedepannya? Rena, kau memang kejam dan tercela. Beneran nggak tahu malu. Kejam? Tercela? Hah. Dia nggak tercela saat jebak aku. Dia nggak kejam saat dia suruh pria tua untuk tindas aku. Di acara perjamuan penyambutan, dia malah jerumuskan keluarga Kiana dalam kesulitan.
Memang bodoh sekali. Karena kalian nggak mau melihat video. Kalau begitu, dengar rekaman suara saja. Rekaman suara apa? Tentu saja rekaman suara kau khianati keluarga Kiana. Rena, berani kau! Rena, apa kau beneran berpikir ayah dan ibu tulus mengadakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang menyambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang, cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang cari anaknya demi dapat simpati dari para investor dan konsumen saja. Jangan putar lagi, Rena, dasar orang udik, aku bilang jangan putar lagi! Sudah nggak sanggup akting. Nona keluarga Kiana yang lembut, baik hati, dan gak permasalahkan segala hal. Hari ini benar-benar kejutan moralitasku. Gak kepikiran sifat Weni sebagai nona keluarga Kiana yang lembut dan baik hati cuma tipuan. Sudah rebut posisi orang masih merasa benar sendiri. Beneran gak tahu malu. Anak nakal. Siapa yang ajarkan kau ngomong begitu? Mana pengawal? Pengawal! Bawa dia pergi sekarang juga. Jangan buru-buru. Pertunjukan belum selesai. Salah ayah kalau anak gak dididik. Hingga Weni bisa ngomong seperti ini. Ayah, bukannya dia belajar darimu? Iya, ayah juga melakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, semua milik akan jadi milik. Seluruh keluarga Kiana milik. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milik. Rupanya digunakan anak kandungnya untuk pencitraan. Nggak diduga, keluarga Kiana malah pakai anak kandung sendiri untuk dapat perhatian. Beneran biadab. Pak Gason, nggak bisa kerjasama kalau prinsip beda. Tampaknya kerjasama kita juga boleh sampai di sini saja. Pak Yudi, ini. Pak Yudi, Pak Yudi. Pak Gason, silakan berhenti. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Keluargaku gak punya anak bodoh sepertimu. Investasi besar telah dihancurkan oleh kau begitu saja. Aku benar-benar berdosa. suamiku! Ayah, ayah, ayah. Rena, apa kau kira kau bisa menggantikan aku? Mimpi. Menggantikanmu? Hah, nggak tertarik. Aku cuma mau buat kau jadi bahan omongan saja. Waktu masih panjang. Belum pasti siapa yang akan menang. Kau tunggu saja. Aku harap selamanya kau punya kepercayaan diri seperti ini. Kedepannya Reina adalah calon istrimu. Kalau kau berani berhubungan dengan si Weni lagi, aku bakal patahkan kakimu. Ibu, Rena cuma orang udik, Bu, dari desa. Dia gak pandai apapun. Apa pantas jadi istriku? Kalau aku nikahi dia, bakal jadi lelucon terbesar di kota Kalos. Kalau kau nikahi Weni, itu baru lelucon. Aku lihat Reina lumayan. Cerdas, bijaksana, terampil, dan menarik. Bisa lakukan serangan balik dan bisa balikkan keadaan. Ini sifat yang seharusnya dimiliki nona keluarga kaya. Kau sudah selera jelek, otak juga bodoh. Hari ini aku akan putuskan tanggal tunangan kau dan Rena. Ayo. Ibu. Halo, cantik. Di kehidupan sebelumnya, Reina meninggal karena dipukul oleh orang jahat ini. Kalau ketahuan kau tindas wanita lagi, lain kali aku pasti akan buat kau nggak bisa punya keturunan. Enyah! Asal anak terkutuk, berlutut. Ayah. Diam. Kau juga berlutut.
Dua anak durhaka. Sana, ambilkan cambukku. Oke. Hari ini, aku harus kasih pelajaran kedua anak durhaka seperti kalian. Investasi sebesar itu hilang begitu saja. Aku harus pukul kalian sampai mati. Sayang, pukul aku saja. Aku yang gak bisa didik anak dengan baik. Weni adalah anak perempuan. Mana tahan dipukul begitu? Ayah, dulu keluarga kita baik-baik saja. Sejak Rena datang ke keluarga kita, dia buat semuanya jadi kacau balau dan gak lancar. Ayah, dia memang pembawa sial. Mending suruh dia kembali ke desa saja. Betul, sayang. Sekarang investasi juga gagal. Aku pikir, mending kembalikan dia ke desa saja. Weni adalah anak yang kita besarkan selama 20 tahun. Rena. Dengan sifatnya ini, gak bisa dijinakkan. Weni, Santo, cepatlah berdiri. Semalam sudah kelelahan. Sana, masuk ke kamar untuk istirahat. Anyalah, pergilah. Balik ke kamar masing-masing. Iya, Ayah. Lihat kan. Orang Udik, apa sudah dengar semua? Kau akan segera enyah dari rumah ini. Iyakah? Kenapa aku merasa nggak pasti? Tuan, Nyonya, Ya. Nyonya Evoni, Anda nggak memberitahu dulu sebelum datang, biar aku sambut di luar. Pak Gason, Nyonya Ira, hari ini aku datang untuk bahas tanggal dan detail acara tunangan. Ini sedikit hadiah dariku. Sudah dengar, Rena? Barang akan kembali ke pemiliknya. Gak akan bisa direbut. Oke, aku panggilkan Weni. Untuk apa panggil Weni? Yang mau dilamar keluarga kami adalah nona asli keluarga Kiana, Rena. Rena? Tapi dia baru pulang dari desa. Dan aku merasa anak ini baik sekali, cerdas, bijaksana, berani dan tegas. Kecantikan malah jadi unggulan yang paling gak penting darinya. Dia yang pantas jadi menantu keluarga kami. Nyonya Ira, Anda cukup menarik. Pertama kali aku lihat ada yang gak lebih sayang anak kandung sendiri, malah lebih sayang barang tiruan. Ada yang gak lebih sayang anak kandung sendiri, malah lebih sayang barang tiruan. Aku juga sayang sama Rena, tapi khawatir dia nggak begitu mengerti aturan. Dia lebih tahu aturan dibanding Weni yang kalian manjakan. Nyonya Ira, Anda memang lapang dada sekali. Weni gagalkan investasi besar kalian. Kalian masih begitu tenang, memang pantas untuk dipelajari. Walau kau bodoh, tapi ada kalimat yang kau nggak salah. Barang akan kembali ke pemiliknya. Selamanya kau nggak bisa rebut. Cerdas, bijaksana, berani, tegas. Coba gadis desa seperti dia. Oke, aku mau lihat apa kemampuanmu. Rena, aku gak akan biarkan kau hidup enak.